Fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lainnya. Bahwa limbah medis yang bersumber dari Fasiankes semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Padahal limbah medis merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun. Bayangkan bila limbah berbahaya dan beracun tersebut ada di sekitar kita dan kita tidak kelola dengan baik, betapa mengerikan bagi masyarakat. Melihat betapa mengerikannya dampak limbah medis, yaitu mari kita kelola limbah medis dengan praktik yang benar dan aman. Limbah medis di dalam strategi pengelolaannya dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni limbah infeksius dan patologi, limbah kimia dan farmasi, limbah tajam, serta limbah radioaktif lainnya. Pengelolaan limbah medis adalah tanggung jawab pemangku kepentingan termasuk pimpinan Fasiankes, tenaga kesehatan, petugas pengelola limbah, dan teknisi serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan limbah medis dapat dimulai dengan pengurangan, kemudian pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan atau pengumpulan, pengolahan atau penimbunan atau pemanfaatan. Pengurangan atau pembatasan limbah medis meliputi pengurangan pada sumbernya menggunakan produk yang dapat didaur ulang, adanya kebijakan pimpinan dalam pengaturan pembelian alat dan bahan yang ramah lingkungan, pemilihan limbah sesuai dengan kategori karakteristik serta metode pengolahannya, serta tata kelola barang yang tersedia. Pemilahan limbah merupakan kunci dari pengurangan jumlah limbah. Hal ini sangatlah penting untuk pengelolaan limbah yang efektif. Pemilahan limbah juga dapat meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dalam pemilahan yang perlu diperhatikan, antara lain kode warna untuk wadah limbah, pemilahan yang sama dari sumber juga pengolahan. Pemilahan harus disesuaikan di seluruh rumah sakit pada suatu daerah atau area dilakukan berdasarkan teknologi pengolahan limbah dan harus dilakukan oleh penghasil limbah pada sumbernya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pewadahan limbah medis adalah wadah harus tersedia sesuai dengan jenis limbahnya. Semua wadah harus diberi tanggal, kode, label, dan simbol. Wadah limbah juga harus dilapisi plastik sesuai jenis limbahnya dan didapati segel. Wadah yang hampir penuh harus diganti dengan yang kosong. Wadah juga harus mudah dibersihkan. Tempat penyimpanan sementara limbah medis harus memenuhi beberapa kriteria, meliputi lantai kedap air, memiliki saluran air yang baik untuk menyalurkan air limbah dari pencucian alat dan cairan yang memungkinkan menetes dari limbah. Permukaan lantai dan dinding menggunakan bahan yang mudah dibersihkan. Persediaan air harus cukup dan mudah diakses oleh petugas, serta aman dan dapat dikunci. Selain itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pencahayaan dan ventilasi harus baik, dan konstruksinya dapat mencegah masuknya hewan pengganggu dan serangga. Dari sumber, limbah harus diangkut ke lokasi penyimpanan sementara. Hal yang penting dalam pengangkutan dan pengumpulan limbah medis adalah alat angkut yang digunakan karena berpotensi memberi dampak negatif. Maka rute pengangkutan pun harus diupayakan melalui jalur yang khusus dan harus direncanakan dengan seksama sebelum mengangkut. Hal yang juga sangat penting adalah petugas pengangkut harus menggunakan alat pelindung diri. Tempat penyimpanan sementara juga harus dilengkapi dengan peralatan dan sistem pemadam kebakaran. Pagar pengaman, pembangkit listrik cadangan, fasilitas pertolongan pertama, peralatan komunikasi, gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan, pintu darurat, alat tanda bahaya, serta keterangan koordinasi lokasi.
Pengelolaan limbah medis merupakan hal yang penting dalam pengelolaan. Pengolahan limbah medis dapat dilakukan dengan baik apabila dengan karakteristik limbahnya. Pengelolaan limbah medis dengan karakteristik infeksius misalnya dapat dilakukan dengan sterilisasi autoklaf atau microwave. Sedangkan pengolahan limbah medis dengan karakteristik tajam dapat ditimbun dengan needle blade atau sumur jarum dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pengurangan, pemilahan, pewadahan, penyimpanan pengangkutan atau pengumpulan, pengelolaan atau penimbunan atau pemanfaatan. Sekian dari saya. Terima kasih.